Nah, kita lanjutkan. Jadi ini ada beberapa aliran seni fotografi ya. Fotografi, ada portrait, landscape, makro, jurnalistik, street food. Ini kalau food ini moto jenis makanan ya, makanan ya. Tapi misalnya ah dari kesekian ini itu ada yang hobi, kemudian ada yang profesional. Misalnya yang food ini ya, jangan dikira yang food ini food fotografi ini apa namanya? Harganya murah ya. Jadi biasanya kalau apalagi yang profesional itu saya lihat kebetulan ada kenalan juga. Jadi moto makanan ya, moto makanan itu peralatan yang disiapkan itu banyak sekali. Jadi mulai blitz-nya, kemudian kameranya dan seterusnya. Dan kameranya itu biasanya kamera yang mahal-mahal dan biasanya tarifnya juga mahal juga yang ini. Terus ada yang aneh ini yang aneh. Ini misalnya ghost fotografi ya. Ini kalau kalau nggak salah di Surabaya ada komunitas ya. Komunitas fotografi untuk memoto setan. Nah, kan aneh kan? Nggak apa-apa. Tapi ya gimana lagi? Ya, yang jelas saya nggak akan ikut gabung, bukan karena apa ya, soalnya takut ya, takut nggak punya keberanian terus terang ya. Jangankan difoto, lihat aja takut, apalagi lihat terus difoto. Oh, nggak, ini silakan gabung ya. Kalau di searching di Facebook kalau nggak salah ada Ghost Fotografi Surabaya. Itu cuman ada syaratnya, harus kuat jantung, artinya nggak punya penyakit jantung. Wah ini kayaknya saya nggak cocok ya. Ngimpi setan aja takut apalagi moto ya. Kemudian time lapse, kemudian ada levitasi, handoken. Time lapse ini adalah kita memoto ya, memoto secara kontinu ya. Misalnya kita moto suatu pemandangan awan secara kontinu, kemudian hasil fotonya itu dijadikan satu ya. Misalnya ini ada contoh dari timelapse teman saya, sebentar biar tahu. Nah ini adalah timelapse, kelihatan ya Chiang Kai-shek. Halo, kelihatan? Itu ada video Chiang Kai-shek, kelihatan? Oh ya, kelihatan. Nah itu saya play, bisa nggak ini ya, play di Wisik. Kok kayak iki play? Oh masih buffering. Nah kok lama, sebentar. Nah ini kalau kok lama ya. Jadi ini misalnya di foto satu per 1 detik, kemudian dijadikan video sehingga nanti awannya itu akan kelihatan bergerak ya. Nah itu kalau kita langsung memvideo itu awan itu kan gerakannya pelan, jadi nggak akan kelihatan kalau dia awannya itu bergerak. Misalnya kita melihat bulan, nah apa namanya, gerakan bulan. Nah, ini kok lama sekali ya, clear list. Eh, aduh nggak bisa, nggak bisa ya, sebentar. Yes.
Ya ini kayaknya ada gangguan ini untuk ngeplay video. Wes nggak usah, nanti kita contoh yang lain aja. Jadi kita ke yang lain aja. Misalnya portrait ya, portrait. Ini ada contoh gaya. Jadi gayanya nggak cuman ya, kalau dilihat dari mbak-mbak mas-mas ini, kalau foto kan pokoknya kalau nggak kepala miring, pakai dua tangan, peace, kemudian apalagi ya, senyum, kayak gini. Padahal banyak sekali gaya-gaya ini yang lebih bagus ya, yang nggak kalah bagusnya. Bahkan kalau gaya yang tadi itu kan hampir semua seneng kayak itu. Nah, misalnya ini ada cewek ya, model minum itu difoto, terus kemudian ada masnya ini sandar, kemudian ini apa namanya, anak yang lagi main bubble, apa namanya kalau di Jawa itu apa, sebulan ya, dari sabun ya. Nah, kemudian kalau ini contoh pose untuk grup fotografi. Yang jelas perhatikan, kalau dilihat, kalau potret itu matanya harus lihat kamera ya, atau mungkin juga lihat yang lain. Nah, untuk lebih detailnya mungkin kalau yang tertarik posenya, biar enggak posenya monoton, artinya pose apa, pose miring kiri, miring kanan ya, maksudnya apa, kepalanya dimiringkan kiri, miringkan kanan, kemudian peace. Nah, itu ini contoh-contoh pose yang lain ya. Nanti kan sudah punya materinya ini, silakan dilihat untuk apa namanya, untuk modelnya cewek itu yang bagus bagaimana dan seterusnya. Misalnya untuk wedding fotografi ya, siapa tahu ada yang tertarik nanti fotografi ini setelah sampai Indonesia dijadikan profesional ya. Jadi di daerahnya karena kurang ya wedding fotografi atau pre-wedding fotografi, buka studio. Nah, buka studio, kemudian ya untuk gampangnya di sini kan ada pose. Kan kalau kita moto model itu biasanya gampang. Kenapa? Lebih gampang. Modelnya itu pandai mengarahkan, artinya tahu gaya yang bagus, gaya fotogenik di kalau difoto. Tapi kalau misalnya orang biasa itu kalau nggak diarahkan, yaitu tadi model apa yang mbak-mbak mas-mas upload di YouTube, di Facebook itu miring kiri, miring kanan, tanda peace. Nah, itu hampir semuanya seperti itu ya. Terus mungkin ada tambahan lagi loncat. Nah, padahal masih banyak lagi ya, masih banyak lagi. Paling gampang ini, di sini ada contoh-contoh. Coba temannya disuruh ngikuti posenya yang ini. Nah, pose misalnya bawa gelas tadi dan seterusnya. Nah, terus kemudian ini ada pose untuk group of people. Jadi group of people itu yang tadi misalnya ada ada 5 orang, kebetulan ada 3 cewek. Seperti ini. Jadi ada komposisinya untuk 5 orang itu seperti ini yang bagus dan seterusnya. Ini kalau di foto bagus kayaknya. Cuman saya jarang foto orang ya, apalagi cantik itu, karena nanti yang dikomentari modelnya, wah modelnya kok cantik ya. Wah, padahal tujuan saya memamerkan fotonya itu bukan memamerkan modelnya, memamerkan foto ya. Nah, makanya saya lebih senang foto orang-orang tua aja ya, orang-orang tua aja, orang tua, anak-anak kayak gitu. Karena kalau orang tua itu kan, wah modelnya cakep, wah nggak mungkin kan kayak gitu ya. Itu enaknya kalau foto
orang tua, anak-anak seperti itu. Tapi kalau yang cewek-cewek cantik, waduh yang komeri, uh mulusnya, wih, 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 ayu ya kayak gitu. Jadi lain nanti. Tujuan saya bukan untuk memamerkan model ya. Tapi apakah yang potret fotografi itu ya itu pilihan ya. Jadi kalau seneng moto model ya terserah. Cuman ya apa namanya? Ya kalau misalnya moto model dan modelnya itu belum berpengalaman ya paling nggak bisa mengarahkan gayanya gitu, mengarahkan gayanya biar nggak gayanya monoton gitu. Terus ini makro ya. Tadi kan banyak banyak macam-macam makro. Ah, makro lensa makro ini banyak sekali, ada yang mahal artinya khusus untuk makro sendiri atau mungkin kalau di pocket ya, karena pocket kan lensa nggak bisa diganti-ganti, ditambahi dengan misalnya kaca pembesar atau apa. Bagaimana caranya biar hewan kecil-kecil ini kelihatan besar. Kalau bisa yang lagi beraktivitas, saya misalnya ini ada dua kotre, apa ya, kotre itu apa namanya bahasa Indonesia, capung ya, capung. Nah ini lagi apa ini pacaran atau bercinta. Nah, ini kebetulan saya foto menggunakan ini kebetulan saya menggunakan lensa makronya Sony. Atau bisa menggunakan ini lensa yang dibalik. Lensa dibalik ini menggunakan reverse ring. RR ini reverse ring. Ini kalau misalnya ingin tahu, coba dilihat di YouTube kalau nggak salah ada reverse ring fotografi atau reverse ring makro fotografi. Nah itu di YouTube ada caranya bagaimana menggunakan. Yang jelas reverse ring ini adalah ring yang digunakan untuk membalik lensa. Jadi yang di belakang itu digunakan depan ya, yang depan gunakan belakang. Jadi dibalik ini lensanya. Nah, kalau makro enak ya, jadi kita nggak perlu jauh-jauh, di kebun-kebun itu sudah bisa dijadikan tempat ya, ada ulat, ada laler, ada kecoa, itu ada kotre, ini semut ya, meskipun semut itu kalau difoto diperbesar itu sangat bagus sekali ya. Kemudian ini ada tadi kan ada human interest sama street photography ya. Keduanya ini hampir sama, cuman ada sedikit beda ya. Biasanya yang street biasanya ya, ini terutama yang nomor 2. Kalau street itu tempatnya umum atau berada di public place, misalnya jalanan, warung, taman-taman dan seterusnya, mall. Cuman hati-hati kalau di mall di Indonesia dilarang ya, dilarang. Tapi kalau pakai pocket kamera ya dilarang sedikit, kalau ketahuan satpamnya tinggal keluar gitu aja kalau pingin moto di mall. Kemudian human interest, ini foto diambil karena ketertarikan pada aktivitas manusia. Tempatnya bisa tempat umum, public place, atau ya bukan tempat umum, misalnya di tempat pengrajinan ya, tempat pengrajinan apa, gerabah atau apa, pingin moto orang yang buat gerabahnya itu. Kalau yang street itu biasanya ini menggunakan candid. Candid itu fotonya diam-diam. Kenapa? Karena diharapkan akan mendapatkan pose yang alami. Tapi kalau yang human interest ini bisa candid atau di skenario. Artinya nggak perlu candid. Misalnya saya mau moto